Di tengah kecaman warga dunia ke Israel, pada momen terepik saat kursi-kursi kosong ruang sidang ketika pelaku genosida pidato. Tapi ada rasa nyesek parah saat ucapan Prabowo justru di-framing dan dijadikan penguat oleh Netanyahu. Ini kemudian bikin gue bertanya-tanya, ya memang pidato Prabowo dipuji mayoritas dari kita. Namun mengapa pidatonya juga dipuji oleh Trump, dipuji juga oleh Nas Daily, dan juga gongnya dipuji oleh Netanyahu? Apa arti saat ucapan kita di-highlight oleh para pelaku dan pendukung genosida, dimension musuh sebagai bentuk penguatan dan pembelaan? Tentu ini bukan soal kritik tajam Prabowo pada dunia Islam yang berkubu dan terpecah, yang tak punya kekuatan. Itu poin yang sangat kuat dan sangat keren. Tapi kayaknya apresiasi dari musuh ini akibat uraian two-state solution soal bagaimana Prabowo menjelaskan mendukung Palestina dan wajib menjamin keamanan Israel. Dan ini yang menjadi celah yang besar. Jadi teman-teman setuju nggak setuju? Two-state solution itu adalah solusi untuk menghentikan pertumpahan darah yang tampaknya memang pragmatis. Ia bisa cepat menuntaskan genosida yang terjadi saat ini. Namun, apakah benar ia bisa menjawab akar persoalan? Saat pertama tanah Palestina diokupasi pada 1948, dan apakah ia bisa menjawab kemungkinan masa depan tragedi kemanusiaan ini tidak akan terjadi lagi? Masalahnya ini bukan yang pertama. Jauh-jauh hari ada peristiwa Nakba, ada pertempuran di tahun 67, di 2002, 2004, dan sebetulnya bahkan hampir catatannya itu setiap tahun ada. Nah masalahnya saat ini kemerdekaan Palestina itu mensyaratkan tidak boleh dipimpin oleh Hamas atau kekuatan militer. Ini lebih ke macam apa menghendaki two-state solution saat yang satu itu terus membangun kekuatan militer dengan banyak sumber pendanaan, sementara yang satunya nggak boleh kuat. Untuk menguji logika ini, coba teman-teman bayangin ketika Indonesia di awal mula. Akankah kita terima jika ada yang berkata bahwa kita ini akan diakui, Indonesia itu akan diakui merdeka, tapi dengan syarat Jenderal Sudirman, Bung Tomo itu nggak boleh ada, harus dikategorikan teroris dan faksi militer itu nggak boleh terbentuk. Dengan begini baru Indonesia akan diakui. Ini kan nggak make sense, ini nggak pernah bisa masuk di akal sehat. Jadi dari sini tuh state solution itu adalah solusi yang menurut gue itu pragmatis, yang ia bisa menghentikan genosida saat ini. Namun jika ditinjau pada kerangka yang lebih besar, ini nggak lebih seperti gimmick geopolitik dan bukan substansi kemerdekaan. Karena nggak ada jaminan genosida itu tidak akan kembali terjadi ketika pada faktanya di setiap tahun selalu ada korban. Dan justru bagi gue yang paling make sense itu adalah one state solution, satu negara aja, Palestina. Perlu diingat bahwa gagasan one state solution ini bukan ide penghapusan etnis Yahudi. Ini cuman Palestina itu kembali menjadi negara tunggal dengan mencakup seluruh wilayah historis. Lalu warga Yahudi itu sebagaimana dalam rentetan sejarah Islam itu bisa tinggal dengan hak yang sama sebagai warga negara penuh, ataupun bisa juga sebagai minoritas yang dilindungi oleh hukum. Karena bukankah dulu kedatangan pertama kali Yahudi di Haifa itu karena warga Palestina itu menerima mereka? Iya kan? Dan one state solution ini bukan utopia sebetulnya. Contohnya sudah ada. Ini seperti apartheid di Afrika, di mana tidak ada pengusiran kulit putih, namun hanya kehilangan privilege eksklusifnya. Nah lalu bagaimana dengan Yahudi garis keras? Kalau kemudian one state solution itu diaktifkan, dijadikan solusi, ya bagi Zionis garis keras mereka dapat dikembalikan ke negara asalnya, baik itu Amerika Serikat maupun Eropa. Yang hari ini pun sebetulnya secara faktanya mayoritas warga Israel kan punya keluarga negaraan ganda. Iya berat sih. Namun menurut gue ya ini yang paling make sense. Karena gelombang opini dunia hari ini udah benar-benar muak terhadap Zionis. Dan opini ini cukup bisa dikembangkan dari two state solution menjadi one state solution. Dan ini akan menyelesaikan akar persoalan. Ya, itu pendapat gue. Lu gimana?